Putri Chandrawati dan Kuat making love ketahuan Brigadir J. Jadi motif pembunuhan versi Baradae. Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Yosua. Yosua dikejar, makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang, si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini, seolah-olah Yosua lah pelakunya. Padahal Yosua ini korban. Tapi bukan Lantai 1, dekat depan tangga, depan kamar Ibu PC. Gitu. Oh, kejadiannya. Oke. Nah, Setelah itu ya, Ibu PC di mana? Ibu PC ada di kamar. Berapa meter Pak kira-kira? Gina membayangkan rumah dinas jenderal kira-kira berapa meter luas ruang tamunya. Ternyata luas itu cuma 5 meter. Jadi di jarak 5 meter itu ya? Iya 5 meter itu artinya ya antara tangga dengan kamar itu cuma 5 meter kata Baradae. Oke, waktu itu istri Ferdi Sambo lagi ngapain Kak? Dan di mana posisinya waktu itu? Kan 5 meter tuh jaraknya. Ya nggak tahu saya. Pokoknya di kamarnya. Kuat dan Sambo itu kan menurut saya bodoh. Sambo itu bodoh. Jadi tidak makanya nggak cocok seorang Kadif Propam dijabat oleh orang bodoh, apalagi psikopat. Siap dengar apa Pak? Hanya diberitakan saja, membuat laporan polisi pelecehan dan penodongan ya. Padahal yang terjadi hari Senin itu adalah rilis daripada rekayasa Pak Sambo. Waktu itu belum ketahuan kan bahwa dia itu rekayasa. Yang dirilis hari Senin itu kan bunyinya ya, itu draft yang dibikin oleh Pak Sambo, oleh Fahmi itu gitu. Nah di dalam itu, rilis itu kan didalilkan seakan-akan ada 2 laporan pelecehan dalam penodongan. Nah sejauh ini kita kan nggak ngerti itu, apakah ibu itu memang betul-betul bikin laporan polisi atau itu hanya karangannya Pak Sambo doang gitu. Jadi kejahatan itu ada 2, satu delik omission, satu delik commission. Commission itu artinya aktif melakukan kejahatan, misalnya membunuh. Tapi ada juga delik omission, mengetahui kejahatan tapi membiarkan kejahatan itu terjadi. tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yakni Barada Richard Eliezer mengaku mencurigai adanya hubungan terlarang yang terjadi antara istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf, sopirnya sekaligus asisten rumah tangga. Kecurigaan Baradae itu diungkapnya kepada Dio Lipa saat Dio Lipa masih menjadi kuasa hukum Baradae. Menurut Dio Lipa, kecurigaan Baradae adanya hubungan Putri Chandrawati dan Kuat bukan tanpa dasar. Jadi Baradae atau Eliezer ini kan bilang, dan dia sudah merasakan. Eliezer ngomong, saya curiga bang, itu si Kuat ada main sama Putri. Oh pantas, jawab saya. Begitulah kata Dio Lipa. Karenanya kata Dio Lipa, dugaan Kuat motif pembunuhan Brigadir J adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini yang diketahui Brigadir J saat di Magelang. Jangan sampai nantinya motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan Putri di Magelang. Gak ada itu, bohong kalau itu. Yang ada adalah saat di Magelang itu Kuat dan Putri lagi making love, lalu ketahuan Joshua. Makanya Joshua yang dikejar dan diincar. Hal ini kata Dio Lipa diperkuat fakta di mana saat dipergoki Brigadir J, Putri langsung menelpon Baradae dan Bribka Riki yang sedang mengantar makanan ke anaknya di Sekolah Taruna Nusantara. Sementara Kuat menelpon Ferdi Sambo. Kuat dan Putri, kata Dio Lipa, kompak melakukan itu untuk membuka skenario agar Ferdi Sambo marah dan memberikan pelajaran ke Brigadir J. Jadi begitu ketahuan, itu makanya Putri nelpon Bribka RR atau lewat Baradae. Sementara Kuat menelpon Pak Sambo. Tujuannya menyamakan persepsi mereka di sana. Begini. Agar hubungan Kuat dan Putri nggak tercium Sambo. Jadi seolah-olah Joshua pelaku pelecehannya. Jadi Joshua ini adalah korban. Menurut Dio Lipa, adanya dugaan hubungan asmara antara Kuat dan Putri terjadi karena Kuat sudah lebih dari 10 tahun menjadi sopir Putri Chandrawati. Dio Lipa menjelaskan dengan adanya pengakuan Kuat ke Sambo yang menyatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri, membuat Ferdi Sambo murka dan marah. Namanya Sambo psikopat. Dengar aduan seperti itu dari Kuat dan Putri, ya nalarnya nggak jalan, merancang skenario sehingga Joshua jadi korban. Apalagi kata Dio Lipa, selama ini Kuat iri kepada Brigadir J karena lebih dipercaya oleh Sambo dan Putri untuk mengawal mereka. Terkait rekonstruksi yang akan digelar di rumah Ferdi Sambo dan menghadirkan 5 tersangka,
Kata Deolipa, hal itu tidak akan mengungkap motif. Yang direkonstruksi di sana adalah terjadinya penembakan seperti yang di BAP dan melihat kesesuaian antara keterangan 5 tersangka, tapi tidak akan mengungkap motif. Menurutnya, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, motif tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah pembuktian adanya pembunuhan berencana yang dilakukan kelima tersangka. Justru, kata Deolipa, berdasarkan keterangan dan analisa Baradae, motif yang sangat mungkin adalah karena Kuat dan Putri melakukan perbuatan asusila yang dipergoki Brigadir J. Terkait laporan Kuat bahwa ia melihat Brigadir J membopong Putri Chandrawati, justru menurut Deolipa yang terjadi sesungguhnya adalah Kuat membopong Putri dan dipergoki Brigadir J. Yang terjadi sebenarnya itu sebaliknya, Kuat membopong Putri, tapi diketahui Brigadir J. Karena tak ingin Brigadir J atau Joshua membocorkan Sambo, maka difitnahlah Joshua ini oleh Putri dan Kuat. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan, para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J akan dipertemukan Selasa 30 Agustus dalam sebuah rekonstruksi yang digelar di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Para tersangka termasuk mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati akan mengikuti rekonstruksi. Deddy mengatakan rekonstruksi akan berlangsung di TKP pembunuhan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Informasi kedua dari Pak Dirkrimidum, rencananya pada Selasa 30 Agustus 2022 akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3. Rekonstruksi bertujuan agar jaksa penuntut umum bisa mendapatkan gambaran lebih jelas soal kasus tersebut. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dinyatakan lengkap dan maju ke persidangan. Agar JPU mendapat gambaran yang lebih jelas dan sama dengan fakta-fakta dan keterangan para tersangka dan saksi di BAP, agar berkas bisa segera P21. Selain itu, rekonstruksi bertujuan untuk memperjelas konstruksi hukum kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nostriansyah alias Brigadir J. Proses rekonstruksi itu sendiri bakal berlangsung tertutup dan menghadirkan 5 tersangka, yakni Barada Richard Eliezer, Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Selain para tersangka, polisi juga akan menghadirkan jaksa penuntut umum dan kuasa hukum tersangka. Dijadwalkan juga hadir Komnas HAM dan Kompolnas dalam rekonstruksi tersebut. Kehadiran Komnas HAM dan Kompolnas dalam rekonstruksi itu terkait transparansi dan objektivitas. Menurut Deddy, hal itu sesuai komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa seluruh proses kasus pembunuhan Brigadir J harus menjaga transparansi dan objektivitas.